Akila, dengan hati yang lembut dan kepribadian yang polos, tak pernah menaruh curiga sedikit pun pada maksud kedatangan Cantika ke rumahnya. Saat Cantika datang membawa kue dan berpura-pura ingin belajar bersama, Akila menerima dengan ramah, bahkan sempat merasa senang karena berpikir Cantika ingin berteman lebih dekat dengannya dan semuanya. Padahal dalam hati kecilnya ada rasa aneh yang melihat Cantika yang tiba-tiba begitu perhatian dan hangat, sesuatu yang tidak biasa dari sikap Cantika sebelumnya di sekolah. Namun, Akila menepis rasa itu. Ia mencoba berpikir positif, beranggapan bahwa mungkin Cantika memang ingin berubah dan belajar bersama demi ujian. Apalagi saat itu Harry juga ada di rumah yang membantu Akila memahami pelajaran coding dan momen yang membuat hati Akila berbunga-bunga. Ia sangat menghargai Harry, bukan hanya karena ketampanannya dan kepintarannya, tapi karena sikap sabar dan tulus yang begitu jarang dimiliki orang lain. Tanpa Akila sadari, saat ia tersenyum tulus karena bisa menjawab soal sulit berkat bimbingan Harry, mata Cantika menyipit menahan cemburu. Karena sejatinya, alasan Cantika datang bukanlah untuk belajar. Ia ingin mencuri perhatian Harry. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih pintar dari Akila, lebih pantas berada di sisi Harry. Dan yang terpenting, ia ingin menyingkirkan Akila secara perlahan. Cantika yang sangat terobsesi pada Harry melihat Akila sebagai ancaman. Dalam benaknya, Harry harus menjadi miliknya. Dan jika itu berarti harus menyusup ke dalam kehidupan pribadi Akila, datang ke rumahnya, berpura-pura menjadi teman baik, maka itu akan dilakukan oleh Cantika demi menenangi hati pria yang sudah lama ia incar. Sayangnya, Akila yang polos tak pernah sadar bahwa kehadiran Cantika justru membawa racun ke dalam ketenangannya. Ia tak tahu bahwa di balik senyum Cantika tersembunyi niat buruk untuk merebut bukan hanya perhatian Harry, tapi juga kebahagiaannya. Namun yang Cantika tak tahu maksudnya, Harry bukanlah pria yang mudah diperdaya oleh kepintaran palsu atau kepura-puraan. Dan cinta Harry pada Akila terlalu dalam untuk bisa digoyahkan oleh obsesi murahan seperti yang dilakukan oleh Cantika. Dalam sesi belajar bersama yang diadakan di rumah Akila, suasana sebenarnya cukup nyaman hingga Cantika datang dengan alasan ingin belajar bersama. Cantika bergabung dengan kelompok belajar yang terdiri dari Harry, Akila, Flavio, dan William. Namun dari awal, niat Cantika sudah jelas, bukan semata untuk belajar, tapi untuk caper kepada Harry. Selama belajar, Cantika memang sering menjawab soal-soal dengan cepat dan juga benar, seolah ingin menunjukkan bahwa dia lebih cerdas dan layak untuk diperhatikan dibanding Akila. Ia kerap menyela, memberi solusi bahkan sebelum ditanya, dan sesekali melempar senyum ke arah Harry sambil berharap mendapat pujian dari Harry. Namun, semua itu tak sedikit pun menggoyahkan perhatian Harry. Harry dengan ekspresi tenang dan fokusnya tetap lebih sering memperhatikan Akila, memandu Akila dengan sabar saat kebingungan, menjelaskan ulang tanpa rasa lelah, dan memberikan semangat tanpa membuat Akila merasa kecil. Bahkan ketika Cantika menjawab soal yang sulit dengan benar, Harry hanya memberi anggukan singkat dan segera kembali fokus kepada Akila. Bagi Harry, kecerdasan bukanlah segalanya. Yang membuat hatinya terpaut pada Akila bukan hanya karena kemampuan akademik semata, tetapi karena ketulusan, kejujuran, dan kehangatan Akila. Sifat polos Akila, cara ia berusaha keras memahami sesuatu, dan keinginan untuk terus belajar adalah hal-hal yang diam-diam membuat Harry jatuh cinta kepada Akila. Flavio yang duduk tak jauh dari mereka bahkan sempat melirik Cantika dengan ekspresi geli. Ia tahu betul maksud tersembunyi Cantika, dan menurutnya usaha Cantika terlalu memaksa hingga terlihat tidak alami.
William pun menyadari kejanggalan atmosfer yang dibawa Cantika, terutama saat ia terus-menerus mencoba mengungguli Aquila dalam segala hal. Namun, Harry tetap goyah. Tak ada satupun dari jawaban benar Cantika atau senyum manis penuh kode yang membuat hatinya tergeser. Harry sudah jelas memilih hanya Aquila yang ada di hatinya, dan tak ada kecemerlangan, akademik atau sandiwara obsesi yang bisa mengubah perasaan Harry kepada Aquila. Di sisi lain, Mohan dilanda keterkejutan besar saat mengetahui bahwa Catalina telah mengetahui seluruh permasalahannya dengan Ormis, dan itu semua langsung dari Dani, ayah Catalina dan juga ayah Raisa. Bagi Mohan, ini bukan sekedar rahasia yang terbongkar, melainkan beban baru yang menambah luka dalam dirinya. Ia merasa semakin terpojok, karena kini bukan hanya dirinya yang terseret dalam pusaran konflik berbahaya itu, tetapi juga orang-orang yang ia sayangi mulai mengetahui dan merasa cemas karenanya. Perasaan bersalah menumpuk di dada Mohan. Raisa, gadis yang dicintai sepenuh hati, kini berada dalam keadaan rapuh, kehilangan penglihatannya karena dampak dari konflik yang ia hadapi bersama Ormis. Dani, sebagai ayah Raisa, sudah tugas memintanya menjauh, dengan harapan keselamatan putrinya agar terjaga. Di satu sisi, Mohan mengerti ketakutan Dani, namun di sisi lain, hatinya hancur karena harus pura-pura melepaskan seseorang yang sudah menjadi bagian dari jiwanya. Keputusan terberat kini harus diambil. Mohan sadar, selama dirinya belum menyelesaikan urusan dengan Ormis, Raisa tidak akan pernah benar-benar aman. Ia tahu konsekuensinya sangat besar, mungkin bahkan akan mengorbankan nyawanya. Tapi Mohan tidak peduli lagi di sini. Keselamatan Raisa lebih penting dari hidupnya sendiri. Ia merasa ini adalah penebusan untuk semua luka, semua kesalahan, dan semua rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dalam diam dan tekad yang membara, Mohan memantapkan hati untuk menemui Ormis, bukan lagi dengan emosi, melainkan dengan keberanian untuk menyelesaikan apa yang seharusnya ia tuntaskan sejak lama. Jika harus berakhir dengan luka atau kehilangan, maka biarlah dirinya yang menanggungnya, asal Raisa dan orang-orang yang cintai bisa hidup dengan tenang. Sementara itu Raisa, perasaannya terhadap Mohan tetap kuat dan tidak tergoyahkan, meskipun cobaan berat sedang ia alami setelah kehilangan penglihatannya akibat insiden di acara pensi. Raisa justru semakin yakin bahwa kehadiran Mohan adalah sesuatu yang tak tergantikan dalam hidupnya. Di tengah situasi gelap dan penuh ketidakpastian, Raisa menemukan satu-satunya kenyamanan dalam keberadaan Mohan. Walau kini ia tak lagi bisa melihat wajahnya, Raisa tidak pernah menyalahkan Mohan atas apa yang menimpanya. Baginya ini semua adalah musibah, dan Mohan tidak pernah memiliki niat untuk mencelakakannya. Justru kehadiran Mohan di tengah semua kekacauan ini adalah harapan yang membuatnya bertahan. Meski ia menyadari bahwa Mohan sedang berada dalam tekanan besar, Raisa tidak pernah menginginkan Mohan menjauh. Perasaannya tidak pernah berubah sedikit pun, walau keadaannya telah berubah drastis. Di dalam hatinya, Raisa menyimpan ketakutan besar akan kehilangan Mohan. Ia tahu Mohan mungkin akan merasa bersalah, terlebih setelah Dani memintanya untuk pergi demi keselamatannya. Namun Raisa hanya berharap Mohan tetap tinggal, meski tanpa janji, tanpa kata-kata. Raisa hanya ingin tahu bagaimana seseorang begitu yang cintai ada untuknya. Matthew kini telah berhasil menyusup ke dalam sistem rumah sakit dan menyamar sebagai salah satu staf di sana. Dengan identitas dan latar belakang yang telah dipalsukan dengan rapi oleh jaringan Ormis, ia diterima kerja tanpa menimbulkan kecurigaan. Tujuannya bukan semata-mata untuk bekerja, melainkan untuk mengawasi dengan ketat keadaan Raisa.
korban sekaligus kunci dari tekanan psikologis yang hendak ia mainkan terhadap Mohan. Dengan posisi di rumah sakit, Matthew memiliki akses langsung informasi dari medis tentang Raisa dan juga ruangannya. Ia memperhatikan setiap kunjungan, termasuk kehadiran Mohan di rumah sakit. Dan di sini, jika Mohan masih membangkang dan tidak mau menuruti apa yang dikatakannya, di sini Matthew tidak akan segan-segan untuk mencelakakan Raisa.